Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najia Nur Fadila dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan NIM S1 092019210027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah mikrobiologi untuk memenuhi tugas akhir saya atau tugas final. Di mana pertanyaan yang pertama itu, jelaskan faktor intrinsik mikroba. Faktor intrinsik adalah segala sesuatu yang terdapat atau melekat pada lingkungan atau media tempat tumbuh mikroba tersebut, meliputi sifat-sifat fisik, kimia, dan struktur yang dimiliki oleh bahan pangan itu sendiri. Faktor intrinsik ini dalam bahan pangan berupa kandungan nutrisi, pH pangan, AW pangan, potensial reduksi oksidasi, senyawa antimikroba, alamiah dalam pangan, dan struktur biologi. Selanjutnya itu soal yang kedua, jelaskan faktor ekstrinsik mikroba. Faktor ekstrinsik yaitu keadaan lingkungan yang dapat berubah dikarenakan entitasnya tidak melekat pada lingkungan atau media tempat tumbuhan mikroba, melainkan dikarenakan kondisi di sekitar media tersebut. Faktor-faktor ekstrinsik yang berpengaruh terhadap kehidupan mikroba itu antara lain suhu, kelembapan, dan kesusunan gas di atmosfer. Selanjutnya itu soal yang ketiga, di mana pertanyaannya jelaskan faktor implisit mikroba. Faktor implisit yaitu karakteristik mikroorganisme dalam memberi respon terhadap lingkungan dan interaksi antar mikroorganisme. Faktor implisit adalah parameter biotik yang mempengaruhi jumlah dan jenis mikroorganisme yang terdapat di dalam produk perikanan dan meliputi yang pertama itu antagonisme, yang kedua sinergisme, yang ketiga sintropisme. Pertanyaan keempat, jelaskan kurva pertumbuhan mikroba. Pada umumnya, kurva pertumbuhan mikroba terbagi atas 4 fase, yaitu yang pertama, fase lag atau fase adaptasi. Fase lag merupakan suatu periode penyesuaian terhadap medium, tidak terjadi perbanyakan jumlah sel. Yang kedua itu fase log atau fase eksponensial. Pada fase eksponensial atau logaritmik, sel membelah dengan kecepatan konstan dan terjadi pertambahan jumlah sel menjadi 2 kali lipat atau generation time. Yang ketiga itu fase stasioner. Selama fase ini, jumlah sel yang hidup tetap konstan tetapi akhirnya menuju periode penurunan populasi. Yang keempat itu fase penurunan populasi atau fase kematian. Pada saat medium kehabisan nutrien, maka populasi bakteri akan menurun jumlahnya. Pada saat ini jumlah sel yang mati lebih banyak daripada sel yang hidup. Soal yang kelima atau soal yang terakhir. Pertanyaannya itu, jelaskan metabolisme mikroba. Metabolisme mikroorganisme atau mikroba ini merupakan proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh mikroorganisme. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme terbagi menjadi 2, anabolisme dan katabolisme. Yang pertama itu anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan molekul kompleks dari molekul sederhana membutuhkan energi. Yang kedua itu katabolisme. Katabolisme adalah pembongkaran molekul kompleks menjadi molekul sederhana menghasilkan energi. Itulah tadi jawaban dari soal-soal yang telah diberikan oleh dosen pembimbing mikrobiologi. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.